Demam Pokemon melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Di antara orang-orang yang suka dengan Pokemon banyak yang menilai positif dari kehadiran game ini. Di antaranya adalah membuat gamer yang selama ini biasanya cenderung untuk diam, kemudian sibuk dengan gadgetnya masing-masing jadi keluar beraktivitas dan juga bersosialisasi. Tapi ada juga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Di antaranya adalah beberapa kecelakaan yang tercatat terjadi akibat orang bermain Pokemon Go. Nah, bagaimana sebenarnya game ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan juga pola pikir anak, dan bagaimana juga perkembangan game Pokemon Go ini di Indonesia. Kita sudah bersama beberapa narasumber yang akan membahas soal ini pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ismail Cawidu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini adalah Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, betul ya Pak ya? Betul. Kemudian ada juga Ibu Sani B. Hermawan, pakar psikologi anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Dan nanti akan juga bergabung bersama kita melalui sambungan telepon ada Wisnu Putra yang merupakan penggagas komunitas Pokemon Go Indonesia. Nah, yang pertama mungkin saya ke Pak Ismail dulu nih, Pak. Ya. Sebagai yang berusaha untuk mencoba ikut bermain Pokemon, saya pas mau download itu sebenarnya nggak bisa karena ternyata di Indonesia belum ada, jadi harus change region dulu, misalnya ke Australia atau ke Amerika Serikat gitu. Artinya ini kan berarti belum official nih di Indonesia, Pak, belum resmi gitu. Nah, kalau dari Kemenkominfo sendiri melihatnya seperti apa nih? Dari segi Kemenkominfo kan kita adalah negara yang bebas, ya. Jadi semua orang bebas mencari informasi, menggunakan informasi. Kita sebenarnya sudah melakukan evaluasi terhadap Pokemon Go ini. Dari segi aplikasi kita lihat bahwa dia telah memenuhi syarat. Dia interaktif, ya. Dia punya aturan. Kalau orang ingin bergabung ke situ, dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan, ya. Sehingga kalau dia ada saran dia bisa sampaikan dengan Google, dengan email. Artinya tidak ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari sini. Oke. Artinya dia bisa berinteraksi. Kalau dia tidak setuju dia bisa batalkan. Ya, gitu loh. Tapi ada aturan-aturan dari Kemenkominfo yang tidak sesuai dengan yang dimiliki Pokemon Go nggak sih, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Berarti Kemudian dari segi, aman ya? Ya, kemudian dari segi konten, kita telah mengecek kalau di dalam Undang-Undang ITE kan ada beberapa hal yang tidak boleh dalam internet, ya. Pencemaran nama baik, kemudian masalah asusila, kemudian perjudian, sara dan sebagainya. Itu setelah kita cek tidak ada yang sesuatu. Bahkan untuk perlindungan data anak pun juga sama. Kita cek bahwa di dalamnya itu tidak ada hal-hal yang melanggar. Karena kita di Kominfo kita telah menyusun aturan yang terkait dengan masalah game, ya. Ini baru-baru ditangani Pak Menteri. Apa itu adalah mengatur tentang kelompok umur. Ada kelompok 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun, 18 tahun, dan semua umur. Artinya berarti untuk anak pun ini sebenarnya juga sudah cukup aman kebetulan gitu ya? Pokemon Go ini dia mensyaratkan umur 13 tahun. 13 tahun ke atas. Kalau 13 tahun ke bawah, itu harus didampingi oleh orang tua. Oke. Itu dia syaratkan begitu. Kemudian yang kedua, tidak ada konten-konten kekerasan yang bisa menimbulkan efek negatif bagi anak. Kita lihat bahwa tidak ada kekerasan yang bertubi-tubi. Kalaupun terjadi kekerasan itu kekerasan pada gamenya itu sendiri. Kemudian tidak ada darah, tidak ada hal-hal yang suara-suara yang mendesah yang menimbulkan misalnya imajinasi seksual dan sebagainya. Jadi kita anggap sampai itu fine-fine aja, tidak ada masalah. Oke, artinya dari semua faktor cukup aman dapat dikatakan Sampai seperti hari itu ya, sampai dengan hari ini. Nah, kita ke Bu Sani gitu ya, bahwa sekarang ini kan banyak yang menilai game ini oke, bagus, mungkin dampak positifnya adalah bisa bikin orang jadi keluar, beraktivitas, bersosialisasi gitu. Nah, kalau untuk anak sendiri ada dampak negatifnya nggak sih? Ya memang secara psikologis ya, setiap permainan pasti ada konsekuensi ya. Memang kalau dilihat dari permainan sebelumnya yang pada umumnya hanya mengutamakan auditori dan visual, game ini memang ada perkembangan, yaitu dia melakukan aktivitas ya, jadi bergerak gitu ya, ada kinestetik, jadi motoriknya itu berjalan, memang mencari kan, hunting gitu ya, hunting sesuai dengan karakter yang diinginkan, dan semakin berjalan itu dapat karakternya memang yang bagus-bagus lah dibilang seperti itu. Jadi mau nggak mau ketika bermain ini orang bergerak. Memang ada perkembangan lebih baik dibanding yang kemarin ini yang kita memang khawatirkan anak jadi obesitas karena bermain hanya diam dan sebagainya. Namun demikian kita memang secara psikologis marilah orang tua juga memilih permainan yang ramah anak begitu. Tadi kan Pak Ismail juga mengatakan bahwa ada kelompok usia di setiap permainan, itu saya setuju sekali karena memang jangan sampai ini salah memilih game, akhirnya memang terjadi hal yang tidak diinginkan dampak negatifnya. Nah, tapi kan
balik-balik lagi sebenarnya apa sih dampak negatif ketika orang tua kecolongan anaknya bermain game ini gitu ya. Misalnya umur 13 tahun tadi kan dikategorikan sebagai umur 13 tahun, tapi apakah umur 13 tahun juga memiliki kematangan secara psikologis? Karena usia itu hanya usia kalender ya, hanya usia kelahiran dia, dihitung dari kelahiran dia. Tapi usia mental itu tingkat kematangan seorang anak. Apakah dia tahu bagaimana cara memainkan dengan bijak? Dia tahu kapan dia berhenti, dia tahu ada bahaya atau tidak. Karena kalau kita lihat ketika anak bermain ini dan dia sedang asik mengejar sesuatu yang diinginkan tadi, dia terblok dari lingkungan luarnya. Karena dia terfokus pada di sini. Memang dia berinteraksi dengan lingkungan, artinya berinteraksi dengan dunia luar, tapi tetap fokusnya kepada karakter yang dia mau ambil begitu. Oke, masih ada beda antara dunia virtual dengan dunia nyata. Betul, di situ ya. dikhawatirkan karena dunia maya memblok dunia realitanya, terjadi bisa banyak kecelakaan di sini karena dia tidak aware sama lingkungan. Apakah ada bahaya, apakah ada perampok misalnya, apakah dia berjalan sejauh sekian kilometer atau sekian ini dari rumahnya sehingga dia tidak sempat ada yang terjatuh di jurang juga. Bahkan seperti itu ya. Betul, apalagi kalau anak ini bahaya karena dia bisa jadi dia tersesat kan gitu. Nah, ini yang menimbulkan artinya khawatirnya kejahatan baru yang timbul dari dampak permainan ini. Betul. Oke. Nah, untuk membahas mengenai seperti apa sih demam Pokemon ini membuat orang-orang yang memainkannya jadi keranjingan seperti itu ya Bu ya. Ini kita sudah bersama dengan Wisnu Putra, penggagas Pokemon Go Indonesia. Tersambung melalui saluran telepon. Selamat pagi Mas Wisnu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Apa semua. yang membuat game ini digemari banyak sekali orang di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia? Sebenarnya berawal dari nostalgia ya sebenarnya. Karena dulu kan film Pokemon waktu orang-orang yang sekarang main kebanyakan waktu kecil mereka nonton Pokemon, terus mereka main game Digimon, terus sampai akhirnya sekarang Pokemon mengeluarkan sebuah game lagi namanya Pokemon Go. Dan kebetulan Pokemon Go ini saking terkenalnya sampai semua kalangan akhirnya mencoba untuk mendownload. Sebenarnya awalnya itu dimulai dari para orang-orang bernostalgia sebenarnya. Karena dulu nonton Pokemon, dia tahu Pokemon dan akhirnya mereka download. Kalau anak kecil yang mungkin di bawah umur sekitar 10 tahun, mungkin mereka belum tahu Pokemon, tapi karena akhirnya mereka ngelihat lagi internet, mendapatkan informasi dari teman-temannya, dari orang tuanya juga mungkin yang akhirnya mereka ikutan main karena dulu pernah tahu Pokemon, akhirnya mereka juga jadi tahu tentang Pokemon Go. Lebih ke arah gitu sih Mas. Oke, tapi kemunculan dari game ini juga sempat memunculkan kontroversi gitu. Bahkan ada beberapa pihak yang menyatakan sebaiknya game ini diblokir aja gitu kan. Nah kalau Mas sendiri melihat ungkapan orang-orang ini mengenai game ini diblokir saja seperti apa? Oke, kalau sebenarnya gini ya, karena Pokemon Go ini kan menjadi tren di seluruh dunia ya. Kalau khususnya untuk Indonesia sendiri sekarang, apabila memang ini sudah menjadi tren dunia dan banyak sekali orang yang bermain, tentunya orang-orang Indonesia pun ikut ingin turut serta dalam tren tersebut. Supaya kita tidak dianggap sebagai negara yang terbelakang, apa-apa selalu munculnya belakangan semua kita. Akan tetapi memang ada rambu-rambu keselamatan yang harus dipatuhi untuk bermain ini. Karena game ini merupakan benar-benar game sebuah yang kita benar-benar experience the game. Jadi kita harus berjalan, kita harus melakukan sebuah aktivitas dengan bermain game ini. Bukan hanya duduk diam bermain game. Nah, kalau game yang Pokemon Go ini sangat berbeda dengan game-game yang lain sebenarnya. Di luar sana banyak game-game lain yang memang membutuhkan sebuah aktivitas, yang membutuhkan kita untuk bergerak, membutuhkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak terkenal seterkenal Pokemon Go. Sehingga kayak keselamatan atau isu-isu seperti itu tidak terkuak gitu ya. Nah, sedangkan dengan Pokemon Go yang sangat terkenal ini saat ini menjadi trending topic di seluruh dunia, rambu-rambu keselamatan itulah yang menjadi keprihatinan semua orang sebenarnya. Nah, kita dari komunitas juga kita selalu menghimbau kepada seluruh orang
Baik. untuk menjaga keselamatan. Tetap keselamatan adalah nomor satu ya Mas ya. Nomor satu. Baik, Ibu Sani mungkin ada pertanyaan untuk Iya Mas, tapi dari data yang Mas kumpulkan, karena kan sebagai penggagas begitu ya, seberapa banyak sih sebenarnya memang kecelakaan atau kejadian yang terjadi gitu di dunia realnya yang akhirnya memang ini adalah dampak konsekuensi dari permainan ini yang tidak bijak tadi gitu Mas? Oke. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ya dari berapa banyak kecelakaan, dari beberapa banyak kemalangan yang terjadi karena game ini, kita sekarang sering melihat berita ya. Kalau angka pastinya, jujur kami belum mendapatkannya gitu. Akan tetapi kalau misalkan lihat dari beritanya, seolah-olah, oh ini adalah hal yang berbahaya dan segala macam. Padahal sebenarnya gini, itu berangkat dari pribadi kita masing-masing. Kalau ini semua kalangan umur yang bermain, ada anak kecil, ada anak yang mungkin sudah, tadi seperti Ibu bilang bahwa umur mental ini sudah matang ya, maka akan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi perlu dihimbau memang untuk anak-anak atau anak-anak di bawah umur mungkin di bawah 15 gitu ya. Kalau bermain harus hati-hati. Atau anak yang dikatakan juga bahwa Pokemon Go itu tidak disarankan untuk anak di bawah umur 9 tahun. Nah, kita tanya balik lagi, pada saat mereka mendownload sesuatu, mengunduh aplikasi tersebut, tentunya itu akan diunduh oleh orang tuanya. Banyak anak di luar sana yang anak-anak kecil, banyak yang belum bisa untuk mendownload sebuah aplikasi gitu ya. Nah, artinya berarti peran orang tua di sini penting untuk bertanggung jawab terhadap game-game apa saja yang didownload oleh anak-anaknya, seperti itu ya Mas Wisnu ya. Baik, terima kasih sekali. Terakhir saya mungkin ke Bu Sani gitu ya. Nah, bicara soal peran orang tua di sini, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua? Sangat harus memang dioptimalisasikan peran orang tua, karena gini, pada dasarnya segala gadget yang diberikan kepada anak adalah otoritasnya di orang tua. Orang tua wajib tahu apa yang didownload oleh anaknya, apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga orang tua bisa memantau secara lebih baik apa yang dilakukan, sehingga dia bisa mengantisipasi sejak dini. Betul. Jangan sampai ada kejadian korban atau konsekuensi negatif baru orang tuanya paham. Ini kan kecolongan namanya. Jadi ketika orang tua memberikan gadget atau kepada anak perangkat gadget, dia harus bilang bahwa ini adalah punya saya yang dipinjamkan, bukan punya kamu. Jadi segala bentuk download game atau apapun, karena sekarang bisa aja sama teman dan sebagainya loh, bukan hanya orang tua. Kan anak-anak kan pintar, kita main, dia bisa aja minta tolong omnya atau lain sebagainya. Jadi inilah orang tua kecolongan. Oleh karena itu kalau gadgetnya punya orang tuanya, Bu. Kalau misalnya gadgetnya punya anaknya sendiri gimana? Iya, kan pada dasarnya orang tua memberikan. Tapi itu tadi, kesalahan kita adalah ketika diberikan kepada anak, anak merasa itu punyanya dia. Sehingga dia punya hak secara full atas apa yang dia lakukan. Padahal tidak. Kita harus mengatakan bahwa inilah punya saya yang dipinjamkan. Sehingga kita harus memang ada dialog dua arah dan sebagainya, sehingga anak juga tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, saya juga menghimbau pada komunitas Pokemon Go ini, bagaimana juga selain mensosialisasikan manfaat positif, tapi juga tolong dikemukakan case yang negatif. Sehingga ketika orang main, dia tahu apa yang harus dia kendalikan begitu. Jangan sampai dia berhenti kerja, kan ada kasus berhenti kerja hanya untuk mengejar Pokemon Go. Dia habisin uang tabungannya karena untuk mengejar permainan ini ke seluruh dunia penjuru lah istilahnya gitu. Ada yang istilah tadi kecelakaan, ada yang main tapi tersesat pulang. Nah, itu hal-hal ini yang menurut saya harus disosialisasikan juga, sehingga para gamers ini tahu apa yang harus dilakukan untuk antisipasi dari dampak negatif. Itu menurut saya. Oke, Pak Ismail sendiri dari Kemenkominfo gitu, ada imbauan tersendiri nggak sih bagi para pemain Pokemon Go ini? Pertama, di setiap aplikasi itu selalu ada term of condition, itu ada peraturan. Umur 13 tahun disyaratkan didampingi orang tuanya. Ada pernah yang mencoba untuk aplikasi di bawah umur tanpa ditolak oleh game aplikasi tersebut. Jadi memang disyaratkan bahwa itu harus pendampingan orang tua. Yang kedua, kalau dalam melakukan permainan memang itu selalu harus aware. Itu sudah pertama kita buka dia katakan aware terhadap your surrounding, aware terhadap lingkungan. Itu dari aplikasi sudah mengantisipasi semua itu. Jadi saya menghimbau supaya orang yang ingin bermain itu baca dulu aturannya, lalu ikuti aturannya. Baik. Ya. Jadi bacalah terms and condition, karena terkadang juga ketika kita download sesuatu, terms and condition cuma diklik aja, I have read, I have agreed gitu, tapi nggak dibaca secara full gitu. Dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Aplikasi ini sudah dijalankan dengan based on
privacy right di Eropa. Ada perlindungan data pribadi di Eropa. Dan pastinya juga dari orang tua sendiri harus selalu memberikan pengawasan seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Ismail atas waktunya pagi hari ini. Ibu Sandi juga terima kasih sudah berbincang-bincang di Indonesia Morning Show.